Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mengawali hari ini dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyembah Tuhan melalui pujian ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini, atas berkat dan kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh melayani-Mu melalui peran kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum kami melakukan itu semua, kami mau duduk di hadapan-Mu ya Bapa dan mendengar perkataan-Mu. Diamkanlah semua suara di dalam hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar-Mu. Jadikan kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kebiasaan Kecil. Didasarkan pada ayat yang diambil dari kitab Injil menurut Matius pasal 13 ayat yang ke-32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saya sedang membaca tulisan James Clear yang berjudul Atomic Habits. Buku ini mengulas tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memberikan dampak besar dan hasil yang luar biasa. Sebenarnya, tanpa membaca buku tersebut, kita juga mengerti bahwa jika saja kita setia melakukan hal-hal kecil dan menjadikannya sebagai kebiasaan, maka itu akan memberikan dampak yang besar dalam hidup kita dalam jangka panjang. Masalahnya, kita sering tidak suka dengan hasil jangka panjang. Kita maunya instan. Jogging di pagi hari, lalu berharap berat badan kita berkurang.
Dengan jogging seminggu, kita berharap mencapai berat badan ideal. Begitu hasilnya tidak kelihatan, kita memutuskan untuk berhenti karena berpikir apa yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia. Tentu saja harapan ini tidak masuk akal, bukan? Mari kita fokus pada hasil jangka panjang. Cara berpikir seperti ini akan membuat kita setia melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif secara terus-menerus. Kita menyadari bahwa hasil menuntut kesabaran. San Antonio Spurs, salah satu tim basket sukses dalam sejarah NBA, memajang kata mutiara Jacob Riis di dinding ruang ganti pemain. Kata mutiara itu mengatakan, "Ketika apapun yang dilakukan terasa tidak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun pada hantaman yang ke-100 kali, batu cadas itu terbelah menjadi 2. Dan saya tahu, bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya." Jika ingin sebuah hasil permanen dalam jangka panjang, mulailah membangun kebiasaan yang positif. Awalilah dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, tapi kita lakukan secara konsisten. Jika ingin lebih sehat, terapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur. Jika ingin menguasai sebuah keterampilan baru, sisihkan waktu 1 jam 1 hari untuk mempelajarinya. Jika ingin pekerjaan kita berkembang dan lebih maju, buat perubahan-perubahan kecil dan lakukanlah terus-menerus. Inti dari semuanya, setialah dengan hal kecil dan lakukanlah terus-menerus. Lihat hasilnya nanti. Refleksi, kebiasaan-kebiasaan kecil akan berdampak besar. Bapa dan Ibu, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami semua setia dalam perkara-perkara kecil. Jadikan kami konsisten dan memuliakan Tuhan melalui konsistensi kami. Jadikan hidup kami ini kitab terbuka yang membuat semua orang di sekeliling kami melihat Engkau. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk persiapan ujian sekolah siswa kelas 9. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami dimampukan untuk menyiapkan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Berkati pula anak-anak didik kami ini, agar mereka dapat menyiapkan diri dengan baik dan selalu melibatkan dan mengandalkan Engkau di dalam segenap upaya mereka. Berkati setiap komponen dan infrastruktur kegiatan agar semua dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada hambatan berarti ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan pemantapan ujian sekolah kelas 9 ya Bapa, berkatilah agar seluruh siswa yang mengikuti dapat mengikuti dengan baik. Mereka boleh mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Berkati para bapak dan ibu guru yang akan melaksanakan kegiatan ini, memantapkan para siswa. Berkati apa yang telah dipersiapkan sehingga mereka boleh menyampaikannya dengan sangat baik. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa memuliakan Engkau dan menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.